Pada esensinya, saya kira kalau menurut pendapat kami kurang tepat. Sebenarnya kita bukan bagian dari entitas orang Kayong itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, entitas orang Kayong itu yang sekarang berdiam di Ketapang. Tapi karena memang nama kabupaten kita seperti itu, seperti itulah jadinya. Oke, lanjut. Saya hanya diberikan waktu setengah jam, nanti yang lebih banyak ini sudah. Saya hanya ngambil luar-luarnya aja, yang lebih dalam nanti. Lanjut. Nah, kami coba membuat ilustrasi, Bapak Ibu sekalian, sejarah yang terjadi di Kayong Ketapang. Ini seperti apa zaman dulu. Nah, kemudian kami buatlah diagram seperti ini. Ada sekian banyak raja. Saya pun tidak dapat nengoknya satu-satu. Oke. Dalam rentang waktu 600 tahun. Jadi waktu yang cukup panjang. Artinya kalau kita mau bandingkan apa yang terjadi di Pulau Jawa, ini dimulai ketika masa akhir Majapahit. Jadi akhir Majapahit itu baru mulai di sini dalam konteks kerajaan. Nah, kenapa kemudian sejarah ini selalu melihat kerajaan sebagai domainnya, sebagai pilihannya? Ya karena memang yang memerintah waktu itu kerajaan, sehingga sejarah lebih istana sentris cepat. Nah, nanti baru dari kerajaannya siapa, kerajaan apa, gimana kultur budayanya, termasuk bagaimana Islam masuk di sana bangkanya. Oke, kita lanjut. Tadi ada tahun 1400 sekian. Gimana cara kami membuatkan tahun itu? Nah, kami menemukan bukti bahwa di makam kamar 7, kamar 9 yang ada di negeri Baru Ketapang itu ada makam dengan tulisan tahunnya segitu. Pertama bahwa makam itu kita pastikan makam Islam, karena kalau makam yang non Islam biasanya berbeda, punya karakter sendiri. Makam Islam itu menghadap kiblat, dan uniknya adalah makam-makam di kamar 7 dan kamar 9 itu mencirikan nisan yang punya kesamaan dengan yang ada di tanah Jawa. Nah, pertanyaannya, siapa yang meninggal di situ? Apakah orang di sini atau orang dari Jawa yang membawa agama itu? Nah, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Busuda ini. Nah, itulah kemudian kami mengambil angka 1400 sekian, dan pada saat itu Majapahit sudah runtuh yang di Jawa, kemudian Demak sudah mulai tumbuh, termasuk Islam di sana, Wali Songo sudah mulai bergairah. Nah, barangkali kajian-kajian itu yang juga menjadi penting dalam kajian kita hari ini. Oke. Nah, di sini ada peta yang kemudian kita coba tampilkan untuk memberikan pemahaman yang sederhana sehingga kita agak paham. Pada awalnya kerajaan yang muncul di sini namanya Tanjung Pura. Itu ada dimuat di dalam dokumen yang ada di tanah Jawa, Bapak Ibu. Namanya dokumennya itu buku itu Negara Kartagama. Cuma tulisannya bukan tulisan Latin, mereka pakai tulisan orang desa Nunda. Nah, cuma ketika dibacakan orang, ada menjelaskan bahwa bagian yang takluk terhadap kerajaan Majapahit itu salah satunya kerajaan Tanjung Pura. Nah, walaupun pemahaman takluk ini masih banyak diperdebatkan, ya, artinya bukan takluk itu bahwa ini kerajaan Tanjung Pura di bawah kendali Majapahit, tidak. Ini semacam diplomasi yang ada pernyataan dari Tanjung Pura bahwa ya kami menghargai Majapahit. Nah, seperti itu. Tapi pada satu waktu memang
berdasarkan data juga dari Jawa, prasasti, ada sebuah prasasti yang menjelaskan, prasasti Waringin itu Kerajaan Majapahit itu pernah menunjuk satu orang keluarganya perempuan sebagai raja di Tanjungpura. Dalam bahasa mereka ini bre. Nah itulah kajian-kajian kami seperti itu, dan itu ada buktinya. Ada buktinya, bukan cerita bagi kawangan. Ini kok udah. Karena memang kami menghindari tawang karena kami harus memakai kaedah-kaedah sejarah. Maka kami mohon maaf kalau pernah ada yang itu, kami menghargai sekali itu, sangat menghargai. Karena ini disiplin ilmu yang berbeda. Tapi ketika kami menulis buku atau membuat makalah, kami tidak boleh memakai itu sebagai pedoman. Nah, mudah-mudahan ada kerjasama nanti antara penawangan dengan ada pendekatan-pendekatan itu. Tanjungpura awal itu bermulai di negeri Bahu Ketapang, tapi itu tidak lama. Nah nanti dari Ketapang untuk pindah ke Sukadana itu cukup panjang tentang waktunya. Jadi kalau Sukadana hari ini Bapak Ibu melihat kerajaannya dengan Lembaga Tengku, sebetulnya jauh sebelum itu Sukadana sudah menjadi negeri yang hebat. Gitu. Nah cuma karena memang kita kurang memahaminya sehingga kita tidak tahu. Sukadana pernah pada saat-saat itu pernah menjadi bandar. Artinya di wilayah Kalimantan bagian barat itu satu-satunya bandar yang kuat. Bahkan orang dari Portugis itu mencatat ini. Karena Sukadana ini begitu terkenalnya dengan intan, dengan hasil lain-lain. Sekian lama di Sukadana. Kemudian berpindah ke Mulia, ibu kotanya. Harapan Mulia sekarang, yang di dekat Gunung Lalang itu. Maka nanti ada penjelasan tentang makam Gunung Lalang, segala macam itu. Nah, ketika di Sukadana sendiri, kami menemukan jejak-jejak bahwa Islam sudah masuk di sini. Jadi kalau mau menganggap bahwa nanti Islam masuk tahun 1600-an pada saat penambahan di Baho, kami agak menyangkal itu. Jauh sebelum itu sudah masuk. Bahkan sejak di Ketapang itu sudah Islam saja. Jadi ketika Kerajaan Majapahit mengirimkan utusannya ke sini sebagai bre tadi, kami menduga bahwa ulama-ulama yang ada di Majapahit itu juga ikut ke sini. Karena memang di Majapahit sendiri hubungan antara kerajaan Hindu, agama Hindu, Buddha dan Islam juga sudah harmonis. Jadi kami juga harus merujuk ke sejarah yang terjadi di sana. Makanya penting kami untuk melihat apa yang disampaikan Kiai Haji Agus Sinoto misalkan almarhum. Nah seperti itu. Oke. Kemudian dari Mulia ibu kota ini pindah ke Matan. Maka kemudian kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Matan. Kami mengidentifikasi Matan ini ya desa Matan Jaya. Pada tahun 1627 kemudian sekaligus memindahkan ibu kotanya ke Matan, sekaligus juga bahwa kerajaan ini berubah menjadi kesultanan. Nah sekali lagi ada penekanan di sini. Ketika sebuah kerajaan berubah menjadi kesultanan, itu tidak akan terlepas dari pengaruh Islam. Nah karena model pemerintahan kerajaan yang sultan ini mesti dari sana, dari Islam. Turki Utsmani yang kemudian nanti Mataram segala macam itu menjadi Kesultanan Banten dan sebagainya, karena memang pengaruh dari sana. Oke, dari Matan kemudian sempat berpindah ke negeri lain. Nah ini bahasa-bahasa lama yang muncul, yang kami temukan, yang kalau sekarang kita identifikasi sebagai Sandai. Kemudian dari Sandai kemudian ini berpindah lagi ke Muara Kayung. Nah yang tadi itu soal yang saya sebutkan tentang Kayung, entitas Kayung tadi. Ketika kerajaan ibu kota ini berpindah ke Kayung,
Ini orang Dayak tapi dah situ. Sehingga kemudian kita yang ada di situ, Islam yang ada di situ, Melayu yang ada di situ, itu akhirnya menjadi orang Kayong. Nah tentu ini akan berlawanan ketika kita yang ada di batang air yang berbeda, di sungai yang berbeda dengan mengaku identitas yang sama. Kemudian dari Muara Gayung nanti akan pindah lagi ke Tanjung Pura. Jadi kalau sekarang di Tanjung Pura itu ada, di sana ada makam Sultan Muhammad Jamaluddin yang dijadikan nama rumah sakit kita di sini. Nah itu sebetulnya Sultan terakhir dari Kesultanan Banten yang kemudian kita abadikan menjadi nama rumah sakit kita di sini. Nah setelah sampai di Tanjung Pura, konsep kerajaannya udah berubah karena udah masuk intervensi Belanda. Pada tahun 1829 Sultan Muhammad Jamaluddin meninggal, Belanda intervensi menurunkan derajatnya dari kesultanan itu menjadi kerajaan biasa, sehingga kalau sekarang kita temukan di Ketapang itu tinggal Penembahan namanya, bukan sultan lagi. Nah dari Tanjung Pura balik lagi dia ke Ketapang, sehingga kemudian secara utuh kalau kita lihat perjalanan ini perjalanan yang melingkar dari Benua Lama nanti kembali lagi ke sana. Nah ini kalau timeline-nya ya seperti ini. Ya mudah-mudahan ini gambar yang kami sampaikan bisa memudahkan kita memahami apa yang terjadi di tempat kita ini pada waktu yang lalu. Nah lalu siapa yang menjadi raja-raja ini pada saat itu? Kita lanjut. Nah ini begitu banyak raja yang ada di sini, dan tentu kami menemukan yang uniknya bahwa di makam-makam raja itu selalu ada makam ulama di situ. Nah ini yang menarik, nanti Saudara yang akan menjelaskan itu. Jadi selalu saja di setiap makam-makam, kebanyakan dari makam-makam raja itu selalu ada ulama. Yang paling contoh yang paling terang itu misalkan di Matan itu ada Said Kompra, itu tahun 1700 sekian beliau udah ada di sana. Bayangkan ada ulama yang apa disampaikan Pak Rio tadi, sekelas mereka datang dari Yaman sana, datang ke sini membuatkan pengajaran, kemudian diterima, pasti diterima oleh kerajaan. Nah itu juga strategi. Bagaimana strategi dakwah mereka tempo lalu? Nah ini juga menarik. Tentu mereka juga tidak gampang datang masuk membawa Islam menjadi sebuah ajaran baru, barangkali waktu itu jauh lebih sulit ketimbang ini. Nah bisa saja menggali sejarah tempo lalu tentang perkembangan Islam di sini menjadi strategi baru bagi NU kayak utara. Bagaimana kita berstrategi ke depan? Tahapannya seperti itu, dimulai dari Prabu Jaya, kemudian sampai ke yang biru itu akan berpindah ke Matan, kemudian dari Matan nanti akan melahirkan kerajaan baru, namun kerajaan Simpang yang kebetulan saya menjadi juru sejarahnya tadi. Nah jadi kerajaan Simpang adalah pecahan dari Kesultanan Matan, pasal kalau dalam bahasa sejarah. Jadi ini memakan waktu yang panjang, jadi 600 tahun tadi apa isinya? Oh ini isinya. Nah lalu tinggalan sejarahnya yang paling kekal dan abadi itu hanya makam. Maka kemudian kami ini seakan-akan memang ahli kubur gitu. Ini memang hanya itu yang tertinggal. Rumahnya kalau terbuat dari kayu 200-300 tahun, sama seperti yang di Jawa, Bang, tadi udah tidak ada lagi.
Paling yang ditemukan tapak-tapaknya, karena memang di sana menggunakan bata merah sebagai tapak atau batu. Nah sehingga kemudian dapat diidentifikasi, oh bahwa di sini istananya nih, gitu ya. Tapi kalau di kita memang budayanya berbeda, rumah di tempat kita langsung pakai kayu tongkatnya, sehingga kalau habis semua. Nah satu-satu yang kekal dan abadi itu ya makam, dan kesanalah kami datang mengais, mengorek, ya kan? Nah, dan mudah-mudahan apa yang kami temukan, apa yang kami dapatkan bisa membuat yang gambar, sehingga bagi masyarakat Islam di sini bisa melakukan ziarah pada orang yang tepat. Oke, lanjut. Saya tidak akan menyebutkan satu-satu. Nah, ini salah satu contoh manuskrip atau catatan yang kami pakai sebagai dasar-dasar penulisan sejarah, pemahaman sejarah. Ini silsilah kerajaan Sambas yang ditulis di sana oleh masyarakat, oleh kerajaan Sambas, yang menyebutkan tentang kita di sini. Jadi kalau coba saya bacakan, ini dalam bahasa Melayu lama ini. Sultan Muhammad Safiuddin itu, maka anaknya yang bernama Raden Bima itu pun dititahkan oleh paduka ayahanda pergi ke negeri Sukadana, disuruh berjamaah. Ini bahasa Melayu zaman dulu. Dengan segala sanak saudara sebelah ibunya, Raden Sulaiman. Maka sampailah Raden Bima itu ke Sukadana. Maka oleh Sultan Zainuddin, Raden Bima itu dikawinkan dengan saudaranya bernama Putri Indra Kusuma. Beberapa lama di Sukadana, maka beranakkan Raden Mulia. Nah, kenapa dibuat nama Raden Mulia? Karena rupanya beliau ini lahirnya di desa Mulia hari ini. Maka kemudian raja ketiga kerajaan Sambas itu namanya Raden Mulia, karena memang beliau lahirnya di Mulia. Sebab dirinya zohir di Sungai Mulia dekat Sukadana. Setelah tahulah berjalan jatuh, maka dibawanya pulang ia ke Sambas. Nah, ini salah satu dokumen penting yang kita juga pakai sebagai referensi sejarah. Ternyata dulu Sambas itu turunan dari kerajaan di sini. Jadi Kesultanan Islam yang pertama di Sambas itu Raden Sulaiman namanya. Itu keponakan dari raja yang ada di Sukadana. Bagaimana kami mencarinya? Ya seperti ini. Artinya ada dasarnya, ada tulisannya. Nah kalau bulak beliaunya, bulaklah kami. Bulak orang Belanda, bulaklah kami. Nah ini satu-satunya itu. Oke, lanjut. Oke, ini ada secara ringkas saya menyampaikan ada beberapa kejadian penting lah yang bagi kita perlu untuk kita ketahui. Karena kalau menjelaskan dari awal mungkin satu hari dan selesai ya Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 1336 telah diakui menjadi di salah satu kerajaan besar. Jadi Tanjung Pura itu telah diakui sebagai sebuah kerajaan besar dalam tulisan-tulisan termasuk yang Portugis. Kemudian tadi Bang Uda mau membuka, ada satu, kami menemukan juga ada peta yang dibuat oleh kerajaan Turki yang tulisannya bahasa Arab. Nah jadi kami tak melulu memakai sumber-sumber Eropa. Yang kedua, dari abad ke-14 sampai ke-18 menjadi bandar perdagangan yang paling ramai di Borneo, sehingga pada tahun 1786 direbut oleh Pontianak. Oke. Sebelum Pontianak muncul sebagai bandar itu kota perdagangan di wilayah Kalimantan Barat ini, bandarnya adalah Sukadana. Maka Bang Huda ini dulu pernah membuat video di YouTube dia, bahwa Sukadana dengan Pontianak sebenarnya tertukar.
Mestinya gitu yang menjadi ibu kota provinsi karena memang sejarahnya lebih panjang. Nah, tapi pada tahun 1786 dibantu Belanda, Pontianak menyerang Sukadana. Ini Sukadana dihancurkan, dibakar, sehingga kemudian Sukadana putus. Sampai nanti pada tahun 1822 datang Belanda lagi membawa Tengku Akil, dan kemudian Tengku Akil dinobatkan menjadi Sultan Sukadana pada tahun 1829. Artinya ada rentang 40-50 tahun Sukadana itu betul-betul kosong, sehingga kemudian akibatnya tutur masyarakat Sukadana yang hari ini kami harus selektif benar, Pak Mil. Jadi sebetulnya tidak ada penduduk Sukadana yang asli turun-temurun di sini. Setelah diserang Pontianak itu, Sukadana menjadi sarangnya Lanon. Lanon itu perampok di laut. Nah, sehingga nanti setelah Tengku Ageng datang menjadi raja menjadi sultan di Sukadana, bawalah beransur-ansur penduduk itu datang ke sini. Nah, sehingga kalau menganggap orang Sukadana asli itu sebetulnya tidak ada. Pada tahun 1621 sampai 1622 terjadi perang antara Mataram dan Sukadana, atau yang lebih tepatnya Sukadana. Ini kita kembali ke 1622 pada zaman Ratu Bungku. Itu Sukadana pernah diserang Mataram. Mataram itu kerajaan yang ada di tanah Jawa sana, Bu. Nah, raja nama Sultan Agung. Sultan Agung itu memerintahkan Bupati Kendal Baurekso untuk memimpin pasukan menyerang. Nah, pertanyaannya apa alasan menyerang Sukadana? Memang ada masalah Mataram teman-teman? Ternyata tidak. Bahwa Mataram waktu itu di bawah Sultan Agung punya ambisi untuk menyatukan kembali Pulau Jawa, dan perkara itu tidak mudah. Salah satu yang menghambatnya adalah Surabaya. Surabaya tidak mau tunduk dengan Mataram. Lalu Mataram minta, pertama diserang Surabaya, tak berhasil. Kuat Surabaya itu, karena Surabaya nanti dibantu oleh Madura di sana. Lalu ternyata penyokong Surabaya itu adalah Sukadana. Jadi dulu dalam catatan juga ada sejarawan Belanda yang bukunya sebenarnya tentang Sultan Agung, tapi kami dapat serpihan tentang Sukadana. Nah, ketika diserang Surabaya tak berhasil, Sultan Agung cari cara ini. Oh, ternyata ada sekutu Surabaya namanya Sukadana. Jadi menyerang Sukadana sebetulnya bukan benci dengan Sukadana, untuk memutus dukungan terhadap Surabaya. Apa yang didukungkan Sukadana terhadap Surabaya? Ada dua, bahan makanan dan besi. Nah, ternyata Pulau Karimata itu penghasil besi dulu. Ya, besi ini kemudian dijadikan sebagai perlengkapan perang dan sebagainya. Bahkan ada rumor itu bahwa besi di Karimata itu sangat bagus sekali buat senjata keris dan sebagainya. Yang kedua, makanan. Ternyata sawah padi gitu di sini dulu pernah menjadi andalan untuk dijual ke sana. Nah, waktu itu akibat itulah Sultan Agung memerintahkan menyerang Sukadana. Pun tidak sekali, dua kali itu. Kali kedua barulah Sukadana ini kalah. Kembali macam tadi, memang rentan Sukadana ini diserang sana sini gitu. Tapi begitulah tempo dulu, karena negaranya masih berupa kerajaan-kerajaan yang kuat menang. Nah, untungnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi NKRI, tidak ada perang antara Kayong dan Ketapang. Kalau enggak mungkin bisa seperti itu, Pak Ibu, tidak tenang-tenang gitu.
Nah inilah mungkin salah satu gunanya sejarah. Jadi pada saat itu akhirnya Ratu Bungku itu ditawar dibawa ke Jogja oleh pasukan, sempat 3 bulan di sana di daerah Pingit. Alhamdulillah saya sampai ke sana, udah melihat lokasi itu, ternyata Pingit yang tempat Ratu Bungku itu ditawar namanya di tengah kota. Tapi suatu saat nanti kemudian Ratu Bungku dikembalikan ke sini, kemudian akhirnya Ratu Bungku yang pernah menjadi haji wanita, haji perempuan di Sukadana ini akhirnya meninggal di Landak. Dan Ratu Bungku kemarin saya ke IAIN Pontianak diskusi dengan dosen di sana, untuk nanya-nanya. Mereka ini pengen membuat tulisan tentang Ratu Bungku. Wah, jadi rupanya kita ini ada pahlawan di sini nih, ada orang hebat, perempuan. Nah, bangga nih bagi ibu-ibu, saudara-saudara ini bisa menjadi contoh. Jauh sebelum emansipasi wanita dimunculkan sebagai sebuah gagasan di tempat kita nih, pernah ada raja perempuan ngomong. Dan itu hanya bisa kita tahu jika kita mempelajari sejarah, membuka lembaran-lembaran. Tidak menutup kemungkinan juga pemimpin di Gayo ke depan ada yang perempuan, ya? Jadi memang pernah terjadi seperti itu. Dan Ratu Bungku itu orang hebat, sampai dosen Stein itu pengen menulisnya. Dia pernah menolak POC ketika POC pengen kerjasama untuk memonopoli perdagangan yang ada di Sukadana. Itu ditolak oleh Ratu Bungku. Oke, selanjutnya Perang Intan. Oh, ini soal perang kos nih. Ternyata memang Sukadana ini juga jago perang. Perang Intan dan Raja tahun 1699 melibatkan Matan, Banten, VOC dan Landak. Pada tahun 1699 ini pembandingnya kalau di tanah Melayu itu ketika di Johor itu Sultan Mangkat di Judang dibunuh oleh Megat Sri Rama. Ini kalau Bapak Ibu ada yang paham dengan sejarah di tanah Melayu, nah seperti itu. Tahun 1699 di tahun yang sama itu Landak minta bantuan Banten. Banten itu setelah Sultan Ageng Tirtayasa anaknya yang memimpin, anak Sultan Ageng ini memang ditempatkan oleh Belanda menjadi raja. Dia makar terhadap bapaknya sendiri. Nah, bayaran Landak ini terhadap Banten ini Intan, dibawa hanya Intan minta tolong serangkan Matan. Matan diserang oleh Banten, kemudian Banten mengajak Belanda konvoi ini. Nah, diseranglah Matan tahun 1699 sampai akhirnya Sultan Zainuddin itu harus mengungsi ke Banjar. Banjar. Jadi banyak lawan Matan pada waktu itu. Jadi kerajaan ketika pindah di Matan itu namanya udah berubah pada kerajaan yang sama, Bapak Ibu. Yang sebelumnya kerajaan Tanjung Bowang, ketika pindah Sukadana menjadi kerajaan Sukadana, ketika pindah ke Matan namanya berubah menjadi Kesultanan Mataram. Padahal itulah terahnya sama. Oke, pada tahun 1827 sampai 1829 terjadi perang di Laut Kalimantan antara pasukan Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin dengan Belanda. Ini setelah pada saat-saat ketika Tengku Akil ini datang ke Sukadana menjadi sultan, itu ada ketegangan antara Belanda, Tengku Akil ini dengan Matan dan Simpang. Maka terjadilah perang itu, bahwa pada saat itu ada kapal Belanda yang karam di Kalimantan, kemudian Sultan Muhammad Jamaluddin, sekali lagi yang namanya kita pakai sebagai rumah sakit ini mengklaim bahwa Kalimantan itu masih di bawah kekuasaan dia.
Maka diserang di sana ada lanon namanya Batin Galang, itu hanya dipancung oleh Sultan Muhammad Jamaluddin, ditaruhnya di atas layar kepada jadi dia menang. Oke, lanjut Pangplakai. Nah ini udah agak baru, tahun 1915. Jadi kalau Bapak Ibu membuka channel YouTube Kayung TV akan ketemu dengan konten YouTube yang namanya Pangplakai, dan itu kami buat berdasarkan kisah nyata terjadi di Simpang di Melano hari ini tahun 1915, dan saya yakin tidak ada kita yang pada saat itu dah hidup. Itu perang antara Raja Simpang Gusti Panji melawan Belanda karena Belanda ingin memberlakukan blasting pajak masyarakat. Nah, ada penolakan seperti itu, makanya ada semangat kepahlawanan itu yang coba kita angkat. Ya mudah-mudahan semangat ini bisa menular ke kita semua sebagai bagian dari proses itu memahami sejarah. Kemudian ada penyungkupan Jepang dan lain-lain. Nah, ketika Jepang masuk di sini, banyak raja-raja termasuk Raja Sekerana, Raja Simpang itu diambil, dibawa komando, dipancung. Ada sebuah gerakan Jepang itu sebelum dievakuasi di situ, orang bintang, orang bagus, tokoh agama segala macam itu diambil, dibunuh dulu, sehingga yang tersisa ini orang yang udah tidak pandai-pandai lagi. Beruntungnya Jepang tidak lama di tempat kita sehingga hanya kita bisa merdeka karena Jepang bisa dikalahkan sekutu pada saat itu. Oke, kita lanjut. Nah ini ada beberapa makam yang sudah teridentifikasi, kami sudah berani menyatakannya berdasarkan data-data yang ada yang belum Bapak Ibu. Jadi kerja kami masih sangat panjang ya. Nah mudah-mudahan ke depan PACB bisa bekerja sama dengan NU untuk sama-sama menggali sejarah, sehingga kemudian ada output bagi kita untuk, nah kalau ke makam ini siapa orang ini yang dimakamkan di situ, jadi kalau pemutawasul itu genah lah gitu kan harapan kami. Nah, cuma memang menggali sejarah ini tidak bisa tergesa-gesa, kami harus berhati-hati karena jika tidak seperti itu maka kami bisa dikomplain orang. Nah, jika salah maka kami merasa bersalah karena ada tanggung jawab moral di situ. Maka biarpun pelan kami tetap berjalanlah. Itu ada beberapa di antaranya. Oke, lanjut. Ini yang di Matan Tua. Kenapa ada Matan Tua? Mata ada Matan Muda. Nah, ini cara kami untuk menjelaskan ke kita semua bahwa ketika Ketapang itu menyebut mereka Matan, itu juga Matan, tapi eranya lebih muda dan dia kerajaan sudah. Raja pertama kerajaan Matan itu ya memang ditunjuk oleh Belanda juga, sudah dalam intervensi. Kesultanan Matan itu terakhirnya Sultan Muhammad Jamaluddin, bapaknya Indralaya, bapaknya Girilaya, bapaknya Sultan Mangkurat. Nah, Sultan Mangkurat ini itulah yang di Matan. Sultan Mangkurat sebelum dia abangnya Pangeran Ratu sebagai sultan, kemudian bapaknya Sultan Muhammad Zainuddin, bapaknya lagi Pangeran Putra, baru nanti bapaknya yang dimakamkan di Gunung Lalang itu. Nah, jadi buku tahu gitu. Lanjut. Oke, ini komplit makam Panembahan Malam. Kenapa ini kami tampilkan khusus karena memang ini agak unik dan ini yang udah agak genah, yang ada di Tambak Awang, dan kadang-kadang suka ada perdebatan. Kami ditanya harusnya ini ratu gitu kan, karena memang di pelangnya itu ratu Jenis Malam. Nah, tentu kami juga menyampaikan ini berdasarkan data-data sejarah. Kami juga tidak mau ngarang, jadi data kami ada data Belanda, ada juga manuskrip lokal.
yang menyebutkan tentang ini. Sehingga kemudian setelah kami kaji, lihat bahwa itu seorang laki-laki dan dia bergelar penembahan, pernah berkuasa di Sukadana ini, menjadi Raja Sukadana dari tahun 1518 sampai 1529. Kemudian gelarnya Umar Akamuddin. Nah, ini dah ciri-ciri Islam. Makam yang kita lihat di sana, juga kami sudah berkali-kali datang ke sana, itu mencirikan masyarakat Islam. Dan uniknya memang nisannya itu kami menemukannya terbalik, Bapak. Terbaliknya itu atas ke bawah, bawah ke atas. Kami tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya sehingga nisan makam beliau ini terbalik. Akhirnya kemarin kami setelah mendapat persetujuan dari dinas, kemudian kami juga menghubungi masyarakat di situ, itu kita kembalikan ke atas. Nah, ketika kita kembalikan atas ke atas, bawah ke bawah, itu ukurannya itu cantik sekali. Nah, lalu kan ada yang bertanya, makam ini geping, kalau bahasa kita sini harusnya perempuan, kalau dia lelaki mestinya bulat atau segi. Nah, maka ini juga perlu kami sampaikan. Pada saat itu hampir di seluruh Nusantara ini belum ada pemisahan antara nisan makam lelaki dan perempuan. Jadi mau gepeng perempuan bisa, lelaki bisa. Kalau yang bulat atau yang segi 4, segi 6 itu bisa lelaki dan perempuan. Nah, pemisahan penanda makam dengan nisan yang pipih atau bulat atau persegi sebagai laki-laki dan perempuan itu baru pada abad 18-19. Jadi kalau pada abad-abad ini belum. Jadi jangan kita mengukur hari ini untuk memahami masa lalu. Cerita Allah melihat masuk betul pada sana. Sehingga kami sebagai penggiat sejarah juga selain harus belajar membaca manuskrip, kami harus juga memahami bagaimana tipologi pemisahan. Harus belajar banyak di situ. Nah, yang lebih unik lagi bahwa nisan di makam air malai, penembahan air malai ini ada kemiripan bentuknya walaupun tinggal setengah itu dengan nisannya Raden Patah yang ada di Jawa sana itu. Nah, tentu ini pertanyaan yang menarik, temuan yang menarik bagi kita. Setelah kita teliti tahunnya hampir sama. Nah, jadi ketika di Jawa sana Raden Patah, tengah juga Bondakwah, ya di sini rajanya juga sudah Muslim dan saya yakin juga ada gerakan dakwah di sini. Nah, maka dari itu barangkali menjadi penting juga kita memahami, mempelajari, mengaji bagaimana konteks dakwah yang terjadi di sini. Kenapa bisa ada nisan dengan kemiripan yang sama? Ada beberapa nisan yang di Sukadana kami temukan, misalkan di yang di dekat Sungai Mengkuang ada Tok Mangku, kemudian yang di Pulau Datok itu nisannya mencirikan tipologinya, jenisnya itu jenis Demak sana, Demak Troloyo. Lalu tipe nisan-nisan yang seperti itu biasanya dipakai oleh para ulama. Nah, jadi kami akan belajar dulu bagaimana pemisahan yang ada, ilmu pemisahan yang ada di tanah Jawa untuk mencari kembali. Nah, walaupun sampai hari ini kami belum berani mengklaim yang dimakamkan di situ siapa, karena kami masih harus menggali. Oke, kita lanjut. Tanah Kayong menjadi pusat persembahan raja-raja di Kalbar. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi. Sebelum kerajaan lain muncul sebagai kekuatan yang bagus, Tanjung Pura sudah muncul sebagai sebuah kerajaan
yang besar di Kalimantan Barat. Nanti dia akan melahirkan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat ini. Nah, mungkin itu. Lanjut. Siapa pahlawan lokal dari Tanah Kayu? Nah, ini kita coba mencari beberapa lah yang kita anggap punya nilai lebih dalam konteksnya. Nah, tadi yang saya sebut sebagai Ratu Bungku itu sebutan kita di sini, tapi kalau di dalam naskah-naskah itu Ratu Mas Jaintan namanya. Nah, itu kita coba buatkan ilustrasinya, walaupun belum tentu sama dengan wajah aslinya. Nah, sejarah beliau tadi yang saya sampaikan sekilas. Kemudian Gusti Kencuran atau Indralaya. Indralaya ini bapak dari Sultan Muhammad Jamaluddin. Pada saat beliau lah memimpin Kesultanan Matan, Pontianak dan Belanda menyerang Sukadana, sehingga kemudian beliau mundur kembali ke Kayung pada saat itu. Ketika Sukadana dan Pontianak dan Belanda ini menyerang Sukadana, memang kembali itu dihancur leburkan, dibakar dan sebagainya. Ada Gusti Asma. Gusti Asma ini nama lain dari Sultan Muhammad Jamaluddin. Nah, tadi kalau heroiknya sampai ayah meninggal, Gusti Asma ini memang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai tadi dia menyerang ke Kalimantan untuk mengukuhkan kedaulatan Maluku. Kemudian ada Gusti Panji. Nah, ini khusus di Simpang, nanti ada muncul Gusti Panji, raja yang kemudian nanti diceritakan dalam sejarah kerajaan Majapahit, kerajaan Simpang dengan Perang Belangkait. Jadi pada saat Perang Belangkait, rajanya namanya Gusti Panji. Nah, mereka orang-orang hebat. Lalu kehebatan mereka ada latar belakang. Selalu ada pendamping ulama di sana. Nah, ini yang harus kita gali, dan nanti Gus Udara akan menjelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat kemerdekaan, setelah merdeka, masih umumnya Indonesia belum sepenuhnya keluar dari cengkraman Belanda, dengan mereka masuk lagi lewat nikah tadi. Ada cucu dari Gusti Panji tadi, namanya Gusti Hamzah, yang ikut berjuang, yang kemudian beliau dinobatkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Nah, bukti dari perjuangan itu oleh pemerintah dibuatkan dibulis tubuh bambu yang di Pontianak itu. Jadi salah satu pelaku sejarah di situ adalah cucu dari Gusti Panji, artinya orang Kayong Utara juga. Nah, walaupun baru sampai pada pahlawan perintis kemerdekaan, paling tidak ada tokoh itu yang juga dinobatkan oleh pemerintah sebagai pahlawan, walaupun pahlawan perintis. Oke, mungkin dari saya sebagai pengantar sejarahnya hanya itu. Tentu penyampaian kami banyak yang kurang, banyak yang salah, karena memang kami orang fakir, tidak memahami banyak. Satu kehormatan, kebanggaan bagi kami bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian, membagi sedikit ilmu yang kami punya, yang kami dapat. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kemudian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada PCNU yang sudah mengundang kami. Mudah-mudahan lain waktu bisa ada acara diskusi. Nah, bukan ngaji. Kalau ngaji saya sebetulnya nggak sedikit nih. Mudah-mudahan nanti ada acara diskusi tentang sejarah sehingga bisa lebih. Tentu kajian kami bisa ada yang keliru, Mas Rio.
sehingga kami juga perlu masukkan barangkali di dalam keilmuan bapak-bapak ibu sekalian, Pak Ustadz, Pak Kiai yang lebih dari kami bisa membolehkan, kemudian kami bisa membetulkan kesalahan-kesalahan kami. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya sudah terlampau lebih. Kami ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk pemateri yang pertama, Ibu Bapak. Untuk masuk ke materi selanjutnya, mungkin agak ini untuk menyiapkan diri untuk masuk ke materi kedua. Mungkin saya akan memberikan sedikit jargon ya, gitu. Karena tema itu satu abad ini yaitu mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Ketika saya menyebutkan itu temanya, tolong dijawab untuk para audiens, yaitu bangkit, 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 gitu ya, Ibu, Bapak. Mendikdayakan